Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 3 yang Bapak banggakan, yang soleh dan solehah, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kita selalu nikmat iman dan Islam, terutama nikmat sehat walafiat. Pada kali ini bertemu kembali dengan Pak Guru di pelajaran 5 tentang sholat kewajibanku. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru akan mengajak kalian untuk membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan kita awali kegiatan pembelajaran kali ini dengan doa agar kita diberikan keluasan dalam pemahaman ilmu. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita sama-sama membacakan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Ya, ada yang belum hafal atau ada yang sudah lancar, nanti dibiasakan kita setiap memulai aktivitas belajar kita mulai dengan doa agar kita diberikan kemudahan dalam pemahaman ilmu. Kita lanjutkan anak-anakku sekalian, sebagaimana biasa kita belajar di sekolah,
kali ini Pak Guru akan mengajak kalian untuk pembiasaan kita sama-sama mendawamkan nama-nama yang indah, nama-nama yang baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Asmaul Husna. Ya, sebagaimana kita ketahui, jumlah Asmaul Husna yang biasa kita hafalkan ketika belajar di kelas adalah sebanyak 99. Yuk kita sama-sama belajar menghafalkan atau mengumandangkan, melantunkan nama-nama yang indah bagi Allah, ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adal, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Alim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'if, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'alli, Ya Baru, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikul Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Adhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allahu, Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, baik kelas 3A, 3B maupun 3C semuanya sudah hafal dengan lantunan Asmaul Husna. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini, setelahnya kalian mengikuti pembelajaran virtual ini, kalian insyaallah mudah-mudahan memahami makna sholat sebagai wujud dari pemahaman terhadap surah Al-Kautsar.
Adapun rincian tujuan pembelajarannya, yang pertama kita mudah-mudahan dapat memahami kedudukan sholat dalam Islam. Yang kedua, memahami makna sholat. Yang ketiga, memahami inti ibadah sholat. Kemudian memahami hikmah sholat. Dan yang terakhir, mampu mempraktikkan sholat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk kepada materi inti, Pak Guru akan mengajak kalian untuk bernyanyi dengan irama lagu yang sama dengan lagu Kukuruyuk ya. Judul lagunya adalah Sholat Kewajibanku. Mudah-mudahan Pak Guru bisa menyanyikannya. Nanti kita sama-sama menyanyikannya ya. Baik. Ayo kita sholat yang 5 waktu, biar tak terlambat, lakukan tepat waktu. Siapa yang sholat, itulah bukti taat. Siapa tak sholat, rugilah di akhirat. Ayo kita sholat kewajibanku, melakukan sholat pengabdian diriku, memohon ampunan dan selalu bertobat. Pertama dihisab, yaitu tentang sholat. Terima kasih, mohon maaf anak-anakku sekalian, suara Bapak kurang begitu bagus. Mudah-mudahan nanti kalian bisa belajar bernyanyi ini dengan bimbingan ayah atau bunda di rumah ya. Kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Nah, tahukah kamu sholat itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam ya? Sehingga barang siapa yang menegakkan sholat atau mendirikan sholat berarti telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Nah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya sholat itu tiang agama. Jadi barang siapa yang menegakkan sholat berarti ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah meruntuhkan pondasi agama. Wal makna wallahu alam bil muradi bidzalik. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, dalam surah Al-Kautsar dijelaskan bahwa manusia telah menerima nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rizki dan sebagainya. Ya. Apalagi kalau kita menghitung nikmat, tidak terhitung nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Nikmat berbicara, nikmat melihat, nikmat kelengkapan anggota badan dan sebagainya. Nah, tentunya maka dari itu kita harus melaksanakan sholat sebagai bentuk syukur nikmat atas pemberian Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita menghitung berapa jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sungguh tidak terhitung oleh kita. Maka dari itu, sebagai salah satu bentuk syukur nikmat, kita adalah melaksanakan sholat. Selanjutnya, hakikat makna sholat dalam surah Al-Kautsar adalah seorang mukmin atau seorang yang mengaku beriman agar bertakwa. Apa itu takwa? Yaitu menjalankan semua perintahnya. Perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjauhi atau meninggalkan semua larangannya. Penuh ketaatan serta ikhlas.
Ikhlas artinya hanya mengharap ridho Allah, ya. Ikhlas semata-mata hanya untuk Allah dalam setiap rencana dan aktivitas yang dilakukannya, ya. Jadi hakikat makna sholat itu nanti bisa terwujud dalam aktivitas kesehariannya, yaitu mendidik kita untuk senantiasa ikhlas atau mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, anak-anakku sekalian, seorang mukmin tidak segan-segan memberi atau mengorbankan apa saja yang kita miliki untuk kepentingan agama. Itulah kira-kira makna hakikat sholat sebagaimana dengan isi kandungan surah Al-Kautsar. Kita lanjutkan. Kemudian anak-anakku sekalian, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa itu perbuatan keji? Adalah sesuatu perbuatan yang melampaui batas kemanusiaan dalam keburukan dan kekejian. Ya, kekejian di sini baik berupa ucapan maupun perbuatan yang keji, tentunya bertentangan dengan aturan hukum dan syariat. Ya, berbenturan dengan aturan hukum yang ada, ya, di negara kita, di negara Indonesia, dan syariat tentunya dengan aturan agama. Sedangkan perbuatan mungkar adalah semua bentuk kedurhakaan pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diterima akal sehat juga naluri manusia. Contoh, ya. Contohnya mencuri, merampok, termasuk menipu, ya. Tipu muslihat itu juga termasuk perbuatan mungkar. Selanjutnya, sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab atau dihitung setelahnya hari kiamat tiba. Jadi ketika kita nanti dihidupkan kembali, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian kita akan dihitung amal perbuatannya. Nah, amalan ibadah yang pertama kali dihisab itu adalah tentang sholat, ya. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan ketika hitungan amalan sholatnya itu bagus, insya Allah ke depannya pos-pos penghitungan amal berikutnya pun akan bagus. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita, Pak Guru dan anak-anakku sekalian termasuk kepada orang-orang yang selalu menjaga dan mendirikan sholat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian anak-anakku sekalian, sholat wajib atau fardu bagi kaum laki-laki sebaiknya dilakukan secara berjamaah di masjid atau musola agar mendapatkan pahala keutamaan berjamaah. Ya, itu memang keutamaannya karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam melaksanakan sholat fardu itu secara berjamaah. Nah, berikutnya tentang makna sholat menurut bahasa dan menurut syariat atau istilah. Kata sholat menurut bahasa artinya doa, ya. Jadi sholat kalau menurut bahasa artinya doa. Doa di sini berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kata sholat juga berarti berdoa untuk mendapatkan kebaikan, ya. Berdoa adalah memohon, kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut syariat, sholat adalah ibadah yang terdiri atas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam atau membaca salam. Jadi berbeda antara pengertian sholat menurut bahasa dan pengertian sholat menurut syariat atau istilah, ya. Bapak ulangi, kalau menurut istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri atas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan mengangkat tangan, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Kemudian anak-anakku sekalian, sholat wajib atau fardu yang 5 waktu bagi kaum laki-laki sebaiknya dilakukan secara berjamaah. Tadi sudah dibahas pada materi sebelumnya. Kita lanjutkan. Nah, ini yang perlu kita
perhatikan secara seksama, kita perlu ya mengetahui ini. Salat dikatakan sah dan sempurna apabila dilakukan dengan memenuhi syarat, rukun dan sunnah dalam salat, dan dilaksanakan dengan khusyuk, tidak tergesa-gesa. Jadi kalau ketika kita melaksanakan sholat, baik itu di musola, di masjid atau di rumah, ya, kita supaya dalam melaksanakannya tidak sia-sia, maka kita harus mendekati ini atau memenuhi ini, ya, memenuhi syarat, rukun dan sunnah dalam sholat dan dilaksanakan dengan khusyuk, tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa. Nanti kita akan bahas pada materi berikutnya. Kemudian sholat fardu adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja, karena jika ditinggalkan mendapatkan dosa atau siksa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sholat fardu itu hukumnya adalah wajib, ya. Sebagaimana kita ketahui, istilah wajib adalah bila dikerjakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila sengaja ditinggalkan kita mendapatkan dosa atau siksa nanti kelak di yaumil akhir. Sholat wajib atau fardu yang 5 waktu bagi kaum laki-laki, ini sudah dibahas tadi pada pertemuan pada materi sebelumnya. Kita lanjutkan. Nah, anak-anakku sekalian, tahukah kamu bahwa sholat memiliki beberapa keutamaan? Ya, di antara keutamaan sholat, pertama, sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Ya, kita tentu sudah tahu bahwa rukun Islam yang kedua adalah sholat. Kemudian sholat diwajibkan atas muslim atau muslimah yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung, ya. Itu banyak ayat-ayatnya yang memerintahkan kepada kita, ya, yang diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada Rasul Nabi Muhammad SAW tentang perintah sholat. Banyak ayat-ayat yang langsung memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Contohnya tadi sebagaimana di muqaddimah, aqimis sholat, dirikanlah sholat, ya. Kemudian sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa amal ibadah, amal perbuatan yang baik, ya, yang akan dihitung, dihisab nanti di yaumil akhir adalah tentang sholat, ya. Kemudian sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak mau tanya, kalau kita ingin disukai oleh Allah, berarti kita harus menegakkan atau mendirikan, menjaga untuk selalu mendirikan sholat, ya. Sholat tepat waktu dan tidak mengulur-ulur waktu, ya. Sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan, ya. Insya Allah orang yang selalu menegakkan sholat, dia akan terhindar dari sifat-sifat buruk. Selanjutnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tadi sudah dibahas pada materi sebelumnya. Orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin, ya. Tentunya kita semua, mulai dari Pak Guru, kalian, ya, ayah bunda di rumah, semuanya keluarga kita, cita-cita yang paling hakiki adalah menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan keutamaan yang selanjutnya adalah sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah, sebagaimana disampaikan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah dengan sabar dan sholat.
sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya. Jadi ketika kita dalam keadaan kesusahan, ketika kita diberikan ujian oleh Allah, tentunya kita hadapi dengan sabar dan sholat sebagai pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Memohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Nah, di buku siswa ya, tentunya kalian sudah membaca, intinya adalah tadi sudah dibahas bahwa sholat artinya doa. Kemudian sholat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, itu tadi sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan mengaku-ngaku sebagai hamba Allah kalau kita tidak melaksanakan sholat. Ini buktinya, ya. Ada orang yang mengaku-ngaku saya agama Islam, ya, KTP saya Islam, tapi buktinya tidak ada, ya. Jadi sholat itu merupakan bukti kita sebagai abid, ya, sebagai makhluk ciptaan Allah yang diberikan tugas untuk melaksanakan sholat. Berikutnya, melaksanakan sholat berarti menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoa, memohon ampunan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pelaksanaan sholat itu selain kita adalah menyembah kepada Allah, di dalam sholat pun kita berdoa, memohon ampunan dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Tadi sudah dibahas pada materi sebelumnya. Sholat pula dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, insya Allah, ya. Kita lanjutkan. Nah, sebetulnya Bapak hanya mengulang saja pada materi pelajaran kelas 2 tentang ketentuan-ketentuan sholat. Nah, kali ini Bapak akan menyampaikan kembali di antara yang termasuk ketentuan sholat itu ada syarat wajib dan syarat sah sholat, rukun dan sunnah, ya. Syarat wajib sholat. Nah, seorang muslimah dikatakan wajib sholat, pertama beragama Islam, maka setiap yang mengaku beragama Islam wajib sholat, ya. Tidak mampu berdiri sambil duduk, tidak mampu sambil duduk sambil tidur, ya. Tidak mampu sambil tidur, sudah tidak berjaya atau tidak bernyawa disolatkan. Naudzubillah min dzalik. Jadi saking wajibnya sholat. Yang kedua, sudah akil balik. Syarat wajib sholat yang kedua adalah sudah akil balik, ya. Di sini perempuan balik itu ditandai dengan haid atau menstruasi, ya. Kalaupun belum haid itu batas baliknya sampai berumur 15 tahun. Bagi laki-laki yaitu yang pernah ihtilam atau pernah bermimpi basah, ataupun jika belum ihtilam sama batas baliknya sampai berumur 15 tahun. Nah, yang sebagaimana kita maklumi bersama, sebagaimana kita tahu bahwa orang tua itu menganjurkan kepada anak-anaknya, bagi yang anak-anaknya sudah mumayyiz, yaitu anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang tidak baik, itu sudah harus dianjurkan untuk dibiasakan, diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Bahkan dalam salah satu keterangan disebutkan ketika anak, ya, dengan ucapan diperintahkan 3 kali tidak mau melakukan sholat boleh dipukul, ya. Berarti itu pertanda bahwa saking wajibnya kita mendirikan sholat. Yang ketiga adalah berakal sehat, artinya pikirannya waras, ya, tidak gila atau tidak hilang akal. Maka yang 3 ini beragama Islam, sudah akil balik, ya. Walaupun misalnya kita belum balik tapi masih mumayyiz, tapi sudah termasuk mumayyiz, ya. Dan berakal sehat itu termasuk syarat wajib sholat. Selanjutnya syarat sah sholat, ya. Sholat dikatakan sah apabila pertama badannya suci dari hadas besar maupun kecil, ya.
Artinya kita dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil, ya. Yang kedua, suci dari najis, ya. Baik itu badan, pakaian maupun alat atau tempat sholatnya, ya. Kemudian yang ketiga, menutup aurat, ya. Kalau laki-laki menggunakan yang galib, yang kita ketahui adalah menggunakan pakaian layaknya untuk ibadah sholat, ya. Yang selain bersih dari najis juga sopan, ya. Menggunakan sarung, menggunakan koko bagi laki-laki. Kalau perempuan menggunakan mukena yang kalau bisa ukurannya jangan yang ukuran kecil, ya. Mukena bekas kelas 1 dipakai ukuran kelas 3 SD, akhirnya ada aurat yang tidak tertutupi. Dianjurkan menggunakan mukena yang lebih besar, ya, agak besar gitu maksudnya. Kemudian menghadap kiblat, ya. Apabila kita sholat tidak menghadap kiblat dalam tempat yang tetap, maka tidak sah sholatnya. Ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau yang sholatnya dalam perjalanan di bis atau di mana? Kalaupun boleh perjalanannya jarak dekat, kita berhenti dulu, kita sholat di musola atau di masjid. Kalaupun itu darurat misalnya, kita bisa menarik waktu sholatnya dengan jama takdim atau jama takhir, ya. Menarik waktu asar ke dohor misalnya bisa di jama qosor, atau menarik jama takhir sholat dohor ke asar sama juga bisa. Nah, kalaupun ada lagi pertanyaan, Pak, bagaimana kalau sholatnya di dalam mobil bis yang sedang berjalan, ya. Pertama tentunya kita juga harus belajar tentang cara bersucinya, yaitu dengan tayamum kalau tidak ada air, ya. Kemudian menghadapnya, niatkan saja menghadap kiblat, itu pun kalau memang darurat seperti itu. Tapi kalau saran Bapak, usahakan sholat itu di tempat ibadah, ya, di tempat ibadah. Apa salahnya kita ketika ada waktu istirahat kita melaksanakan sholat? Mohon maaf terlalu meluas, kita lanjutkan. Sholat dikatakan sah apabila sudah tiba waktu sholat. Maksudnya, misalnya ada seseorang dia ingin melakukan sholat fardu duhur, maka dikatakan sah sholat duhurnya apabila sudah tiba waktu sholat. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau ada anak yang mau melaksanakan sholat fardu duhur misalnya, itu belum tiba waktu sholat, ya. Bukan masalah baik dan tidaknya sholat, hanya kurang cukup syarat, ya. Jadi sholatnya tidak pas dengan tiba waktu sholat, maka sholatnya tidak sah, ya, dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah sholat. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya anak-anakku sekalian, sebagaimana kita ketahui ada rukun sholat. Nah, lihat di bawah. Rukun sholat adalah setiap perbuatan atau pekerjaan baik di hati, ucapan maupun perbuatan yang apabila ditinggalkan, ya. Yang apabila ditinggalkan, jangan kata 1-2 rukun, 1 saja rukun ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah, ya. Adapun rukun sholat pertama adalah niat, ya. Niat itu pekerjaan hati. Nah, bagaimana pertanyaannya, Pak Guru, bagaimana kalau ada orang yang melafazkan niat di mulutnya? Contoh usollinya, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, ada an ma'muma lillahi ta'ala bila berjamaah. Itu kita jangan menyalahkan karena mereka juga punya pegangan masing-masing, ya. Ada yang langsung mengangkat tangan dan langsung niat di dalam hati. Itu kita jangan mendebatkan perbedaan khilafiyah tentang pelaksanaan sholat. Yang jelas niat itu jangan ditinggalkan, ya. Kedua, berdiri tegak jikalau mampu. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau tidak mampu berdiri, kita boleh duduk, ya. Boleh sholat sambil duduk. Tidak mampu duduk, boleh sambil berbaring, ya, menggunakan kedipan mata untuk ruku dan untuk sujud. Naudzubillah, kalau kita selagi sehat mudah-mudahan masih bisa mendirikan sholat. Yang ketiga, takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan dengan mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Kemudian
membaca surat Al-Fatihah. Ruku dengan tumakninah. Ruku membungkukkan punggung lurus ya, seperti papan yang lurus antara kepala dengan punggung. Kemudian kedua telapak tangan memegang lutut ya, dengan tumakninah. Apa itu tumakninah? Kita berhenti sejenak untuk membacakan tasbih sebanyak 3 kali, itu kan sunnah ya. Kemudian iktidal dengan tumakninah, sama ya, berhenti sejenak untuk membacakan doa ketika iktidal. Kemudian sujud dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, karena di sini adalah ada bacaan-bacaan yang mustajab insyaallah ya, doa yang biasa kita bacakan ketika duduk di antara 2 sujud. Kalau kita tadabburi doanya masya Allah ya, untuk kebaikan dunia akhirat juga. Kemudian duduk akhir dengan tumakninah, tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, dan terakhir tertib. Ketika ada yang mengatakan, kenapa kalau ini hanya ada 13 sedangkan kami biasa menghafal rukun sholat itu ada 18, mungkin ruku dengan tumakninahnya dipisah. Nah, kalau di sini Bapak satukan, jadi ketika ruku itu tentu dengan tumakninah. Kita lanjutkan. Nah, adapun sunnah dalam sholat ini lumayan banyak ya, lumayan banyak. Ada yang termasuk pekerjaan ucapan, berupa ucapan, ada yang termasuk berupa pekerjaan anggota badan. Nah, di sini akan Bapak bacakan di antaranya mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, itu sunnah. Mengangkat tangan sebelum ruku, mengangkat tangan saat bangun dari ruku ya, dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada saat berdiri, kita membacakan doa iftitah, membaca suratul Fatihah, dan membaca ayat-ayat Al-Quran, yaitu meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri dan menyimpan di atas pusar ya, di bagian perut, di bawah dada, di atas pusar. Kemudian membaca ta'awudz sebelum membaca suratul Fatihah, itu juga sunnah. Membaca ayat Al-Quran setelah membaca suratul Fatihah, sunnah. Membaca pada saat turun ruku, sujud, dan bangun dari sujud, maksudnya membaca takbir Allahu Akbar. Mohon maaf, ada yang tertinggal tadi Bapak. Membaca kalimat takbir pada saat turun ruku, sujud, kemudian bangun dari sujud, terkecuali iktidal. Pada saat iktidal mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian mengucapkan amin setelah kita mendengar imam bila kita berjamaah pada bacaan-bacaan sholat yang dijaharkan atau dikeraskan, contohnya sholat maghrib, isya, dan subuh. Kita sebagai makmum disunahkan mengucapkan amin ya. Mengucapkan amin jangan seperti yang kalian dengar yang tidak baik, contoh amin, itu tidak baik ya, tapi pelan-pelan amin. Kemudian mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan ayat Al-Quran pada waktu yang diperbolehkan atau yang dibolehkan dibaca keras ya, pada saat berjamaah, misalnya pada saat melaksanakan sholat fardu maghrib, isya, dan subuh. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah pada saat iktidal, itu tadi sudah. Membaca doa setelah iktidal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min uma syi'ta wa min syai'in ba'd ya, tentunya kalian sudah hafal. Itu adalah doa yang kita biasa bacakan ketika setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Membaca tasbih sebanyak 3 kali pada saat ruku dan sujud ya. 3 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sebanyak 3 kali pada saat ruku, dan pada saat sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Membaca tasyahud atau tahiyat awal, itu sunnah. Duduk iftisari, di mana telapak kaki kiri itu menampak bagian belakang badan, bagian ekor badan. Dan duduk tawaruk, di mana pantat kita menempel langsung ke lantai kalau duduk tawaruk. Meletakkan kedua tangan di atas paha pada saat duduk
Iftirosi, maaf, bukan iftisari, iftirosi, duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud awal itu duduknya berbeda dengan duduk tawaruk. Dimana kalau duduk tawaruk itu pada saat duduk tasyahud akhir. Mohon maaf bila kecepatan dalam menjelaskan. Kemudian membaca salawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir juga sunnah, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu sunnah. Membaca doa ketika duduk di antara dua sujud tadi sudah dibahas sebelumnya, dan membaca salam kedua juga sunnah, ya. Jadi wajibnya itu salam pertama kita menorehkan kepala ke sebelah kanan dan yang ke kiri adalah sunnah. Meskipun sunnah, nah ini yang perlu kalian ketahui. Meskipun sunnah, ya, kita jangan sekali-kali membiasakan meninggalkan amalan-amalan sunnah dalam sholat, ya. Kita jangan sekali-kali meninggalkan amalan-amalan sunnah dalam sholat. Jadi mohon, kalau ingin mendapatkan pahala kesempurnaan dalam sholat, baik rukun, kalau rukun jelas tertinggal satu pun bisa tidak sah sholat kita. Amalan sunnah pun harus kita jaga dan harus kita biasakan dalam pelaksanaan sholat. Kita lanjutkan. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, jika kita dalam melaksanakan sholat dilakukan dengan sempurna, kemudian memenuhi syaratnya, syarat wajib, syarat sah, rukun, kemudian khusyuk artinya pikiran kita itu hanya tertuju kepada Allah, tidak memikirkan apapun dalam sholat, ya. Walaupun susah kita khusyuk dalam sholat, tapi kita berupaya untuk selalu khusyuk, ya, dalam melaksanakan sholat. Makanya ada sebagian ulama ketika melaksanakan sholat itu, kita pernah mendengar bahwa beliau suka mendawamkan membaca surah An-Nas, ya, membaca surah An-Nas agar diberikan perlindungan dari bisikan jin dan setan. Kemudian ikhlas karena Allah, ya. Ikhlas itu artinya semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah mampu melakukan itu, ya, hikmahnya diantaranya pertama, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi selain dengan kita berzikir, mengingat Allah, dengan sholat pun kita hikmahnya adalah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian sholat juga melatih kita untuk disiplin waktu, ya, disiplin waktu. Ketika terdengar suara azan duhur, kita laksanakan sholat. Terdengar azan asar, kita laksanakan sholat. Maghrib dan seterusnya. Kemudian hidup bersih. Nah, ketika sholat itu disyaratkan dalam harus keadaan suci, berarti itu sudah tentu bersih itu nomor satu, ya. Karena bersih belum tentu suci. Nah, suci itu lebih tinggi daripada bersih. Maka dengan sholat itu kita insya Allah akan terbiasa hidup bersih. Kemudian hidup tertib dan teratur, ya. Contohnya dalam pelaksanaan sholat berjamaah itu kita akan terbiasa secara tertib, teratur, ya, mengikuti imam. Adapun kalau misalnya kita pelaksanaan sholat sendiri di rumah, untuk yang perempuan, kita insya Allah akan terdidik hidup tertib dan teratur. Kemudian hikmah sholat selanjutnya adalah bersikap rendah hati. Bersikap rendah hati, ya, tidak sombong, karena apa yang diberikan kepada diri kita adalah semata-mata titipan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Allah berkehendak untuk mengambilnya kembali, naudzubillah, siapa yang tahu tentang azal manusia, ya. Kita jangan merasa kita masih muda, kita masih sehat, masih jauh dengan apa yang namanya maut. Kita belum tentu tahu dengan kapan kita datang dengan malaikatul maut, dengan ajal.
Kemudian hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Nah, bagaimana ketika ada orang-orang yang tidak mau hidup rukun dan damai padahal dia tukang sholat? Mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki tentang pelaksanaan sholatnya, ya. Kemudian hati menjadi tenang dan tentram. Insya Allah orang yang selalu menegakkan sholat, hatinya akan diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan, dan yang terakhir memelihara diri dari perbuatan dosa, ya. Insya Allah. Bahkan ada pernah mendengar tausiah seorang ulama ketika ada orang yang merasa dia banyak dosa, ya. Dalam hal ini dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa yang berat, ya. Dosa-dosa yang berat diantaranya menyekutukan Allah, musyrik, ya, durhaka terhadap orang tua. Nah, itu perlu dengan taubat yang betul-betul taubatan nasuha, ya, taubat yang berkelanjutan, tidak diulang-ulang kembali. Saking banyaknya dosa seorang tersebut, kata kiai tersebut, Allah itu maha pemurah, ya. Kalau diibaratkan dosa kamu itu seperti gunung, katanya, ketika kita ruku maka dosa-dosa kecil itu berguguran. Nah, hikmahnya apa anak-anakku sekalian? Berarti kita harus selalu optimis, ya, dalam segala hal, hindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbanyak ibadah, tentunya dengan menegakkan sholat. Nah, untuk pembiasaan di rumah kaitan dengan praktek sholat, ya, pada pertemuan nanti atau pada pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan mencoba atau Pak Guru akan mencoba membagikan video tentang praktek sholat, ya, dengan bacaannya. Tapi Bapak yakin orang tua kita di rumah, baik ayah maupun bunda, mama, papa di rumah, ya, abi, umi, pasti setiap malam itu selalu mengajarkan kita semua untuk selalu belajar sholat, ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu mendirikan sholat dan menjadi anak-anak yang soleh, yang mudah-mudahan kita bisa menjadi penolong kedua orang tua kita kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin, ya. Untuk selanjutnya tugas dari Pak Guru untuk tugas belajar mandiri di rumah pada pertemuan kali ini, silahkan di buku paket atau fotokopian yang sudah kalian punya, atau syukur yang kalau yang sudah punya buku paketnya, ya, dikerjakan poin-poin ini. Pertama, insya Allah aku bisa halaman 62, ayo berlatih 1 halaman 62 sampai 63. Kemudian insya Allah aku bisa halaman 67, ayo berlatih 1 halaman 68. Itu saja barangkali. Adapun pertanyaan, Pak, apakah tugas ini dipoto, dikumpulkan melalui WA? Tidak usah. Dikerjakan di buku latihan, nanti kita agendakan untuk pengumpulan buku paket dan buku latihan. Ya, mudah-mudahan semuanya paham. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan banyak manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang namanya wabah COVID-19, dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa belajar kembali di sekolah, karena Bapak pun sama, pada dasarnya ingin belajar itu bertatap muka langsung dengan kalian di sekolah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.